Untuk menyimak pernyataan dari Kabar Eskrim Komjen Pol Budi Waseso. Oh iya, sampai saat ini juga saya belum tahu ya. Saya saat ini masih bekerja biasa nih. Bahkan saya akan rapat hari ini ya, melaksanakan tugas rapat di pimpinan Polri gitu. Pak, tadi informasi dari Sekretariat Wapres ada seseorang menyatakan bahwa informasinya benar, Pak. Budi Waseso akan digeser, hanya itu saja dia bisa memastikan bahwa Bapak akan digeser. Wow, saya belum tahu ya. Sampai saat ini saya belum tahu informasi itu pasti. Kalau toh ada, pasti kan saya sampai juga kepada saya ya. Bapak benar dipanggil oleh Presiden pada Selasa malam kemarin, Pak? Enggak. Saya nggak dipanggil oleh beliau. Ya, sama sekali. Malam Selasa kemarin Bapak tidak berada di Istana Negara, Pak? Oh enggak. Saya tetap bekerja di kantor ya. Sampai tadi malam. Ternyata itu sebenar, bagaimana, Pak? Loh kan sudah saya bilang, saya ini kan prajurit Bayangkara ya. Tugas saya dari awal juga saya sampaikan, itu adalah amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin. Jadi tidak jadi kabar itu selama-lamanya kan tidak. Ya, dikala dianggap sudah cukup, ya mungkin ya tidak ada masalah, gitu kan. Pak, kabarnya Bapak ada mau buka rahasia pejabat negara, Pak. Misalnya mau ada reservoir itu benar nggak, Pak? Pejabat negara maksudnya apa? Ada rahasia-rahasia dari pejabat negara? Enggak lah. Kan kita juga patut yang harus dirahasiakan tetap harus dirahasiakan ya. Untuk kepentingan negara tetap harus dirahasiakan ya. Pak, biasanya kalau ada pergeseran informasi Bapak dapatnya awal dari Kapolri atau dari mana, Pak? Pasti nanti saya dipanggil oleh Kapolri, paling tidak saya mungkin dikasih tahu oleh beliau ya, paling tidak ya. Ya pasti kan, dan nanti kan pasti ini kalau toh ada itu betul, pasti melalui Wanjak, juga Wanjakti ya. Tapi hingga saat ini belum ada informasi sama sekali. Sampai saat ini saya belum tahu ya, sampai nggak ada. Ini ada juga, Pak, berbicara tentang pergeseran Bapak ke BNPT sebagai kepala BNPT, kan? Nggak ada tuh, nggak ada. Pak, kabarnya karena Bapak mengurus kasus keren Ergelino di Pelindo, Pak? Iya, Pak. Enggak lah, jangan dikaitkan masalah itu ya. Kita pokoknya bertugas yang baik saja ya. Penegakan hukum itu sekali lagi saya sampaikan bahwa penegakan hukum itu harus jujur dan adil ya. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Kita harus berpegang pada undang-undang, pada aturan. Dan juga harus pada dasarnya adalah pembuktian ya, alat bukti. Itu aja. Pak Buas, kemarin bicara bahwa ada penegak hukum yang akan dicopot dan dia mengatakan ini dilakukan untuk menghindarkan kegaduhan di perekonomian Indonesia saat ini. Apakah dalam hal ini banyak kan media menganggap, maksudnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa Pak Buas membuat kegaduhan pada saat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Membuat kegaduhan nggak, Pak? Merasa tidak Enggak lah, kan saya nggak pernah buat gaduh, ya kan? Saya hanya bisa bekerja untuk penegakan hukum ya. Jadi saya tetap konsentrasi pada penegakan hukum. Masa saya bikin gaduh ya? Nggak boleh bikin gaduh. Kan kalau yang beritakan teman-teman wartawan. Jadi Bapak yakin betul apa yang Bapak lakukan terhadap penggeledahan Pelindo ataupun yang lain itu memang Ya. sudah patut untuk dilakukan, Pak? Oh iya, saya kira penegakan hukum itu ada aturannya, ada undang-undangnya ya. Urut-urutannya kita lakukan. Itu semua ada aturannya ya, tidak boleh semau-maunya kita ya. Pasti. Menurut Bapak apa ada hubungannya percepatan penegakan hukum dengan perlambatan ekonomi? Mungkin dikala penegakan hukum tidak benar dan itu sifatnya mencari-cari dan hubungannya yang langsung terhadap pembangunan ekonomi maupun pembangunan apapun ya itu dapat bisa berdampak ya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan ya, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan tugas saya adalah murni dalam penegakan hukum ya. Ya bukan ada hubungannya dengan masalah lain-lain, tidak ada. Pak, selama menangani kasus khususnya Pelindo yang terakhir, Pak, pernah merasa diintervensi nggak sih, Pak? Nggak ada lah ya, selama ini kan saya tidak pernah mengintervensi. Kewajiban saya melakukan penegakan hukum, saya melaporkan pada Kapolri ya langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Itu harus saya melaporkan, itu kewajiban sebagai bawahan kepada atasan. Pak Buas terkait KPK tersangka benar-benar Pak? Iya Pak? Dalam kasus ini saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikannya karena itu kan sudah saya serahkan kepada pansel. Jadi pansel yang menilai ya. Apa? Prosesnya sendiri saat ini bagaimana? Selanjutnya Saya kira berjalan ya. Saya kira penegakan hukum itu tetap harus berjalan ya. Pak, tadi pelaporan mengatakan bahwa mendukung agar tidak ada eksekutif yang mengintervensi kasus Pelindo. Memang ada pihak eksekutif yang mengintervensi, Pak? Sejauh ini tidak ada ya. Sejauh ini setahu saya tidak ada.
karena saya melaporkan juga kepada pimpinan Kapolri dan saya sudah menggelarkan proses-proses ini kepada pimpinan ya. Jadi tim saya, unit saya yang bekerja tentang penegakan hukum itu sudah menyampaikan secara gamblang seluruhnya. Lalu kira-kira maksudnya apa Pak? Jangan sampai ada eksekutif yang mengintervensi. Maksud dari mereka pelapor Pak? Oh enggak, pelapor yang mana nih? Tadi yang baru SP CICP. Oh, beliau hanya menyampaikan dukungan saya saja terhadap penegakan hukum itu ya, yang dilaksanakan di Pelindo II dan ingin mencari tahu apa dasar alasan saya melakukan tindakan hukum terhadap Pelindo II itu saja. Ya. Pak, kemarin kan sudah tergeledah Pertamina Foundation. Kapan ya. akan mengumumkan tersangka kasus korupsinya, Pak? Saya kira kalau sudah nanti dievaluasi oleh penyidik, saya kira nanti akan diumumkan ya. Peningkatan status menjadi siapa tersangkanya pasti akan disampaikan. Saya ada satu orang yang diduga kuat menjadi tersangka, Pak. Ini kan Ya. ada Pak kasus Pelindo II, katanya dalam waktu dekat Pak Lino akan segera dipanggil. Oh enggak begitu ya. Artinya gini, Pelindo II ini kan kita sudah lakukan pemeriksaan pada saksi. Penggeledahan itu dalam rangka kita mengambil dokumen yang berhubungan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya. Dan nanti apabila ini sudah kita nilai, kita akan memanggil berikutnya adalah kepada orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan itu. Ya bisa siapa saja. Sampai saat ini untuk permasalahannya sampai di mana, Pak? Dari hasil pemeriksaan sementara alat bukti. Kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi, ya, termasuk beberapa kepala pelabuhan. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Apa betul ada penyimpangan dari 10 mobile crane tersebut, Pak? Ini kan kita berangkat dari hasil juga laporan informasi yang kita kelola, termasuk dari hasil audit, ya. Kalau kemarin ada yang mengatakan auditnya bla 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 bla, ternyata setelah saya klarifikasi tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman juga tolong memberitakannya dengan fakta yang benar ya, jangan diputar-putar nanti kata-kata itu karena ini berbahaya ya, dapat berakibat ke penafsiran yang berbeda gitu ya. Pak Bos, hari ini ada agenda bertemu dengan Kapolri? Enggak, saya sekarang ini dengan bukan nama Kapolri, saya dengan Kadifkom berkaitan dengan evaluasi dalam tugas-tugas penegakan hukum ya. Saya berkoordinasi dengan Kadifkom. Nggak ada agenda pertemuan dengan Presiden, Presiden Pak? Enggak lah, karena saya kan tergantung perintah kan gitu ya. Tugas saya. Belum. Pak, penegasan saja kalau benar dicopot, Pak Budi Waseso. Sekali lagi kalau memang saya harus diganti, kan tidak ada masalah. Ya kan saya sampaikan, tugas ini kan amanah. Ya, amanah diberikan kepada saya dan akan saya bertanggung jawab sebaik mungkin. Jika tugas ini dinyatakan sudah cukup, ya sudah. Ya, yang jelas saya berusaha melaksanakan tugas secara baik, ya, secara benar. Ya, saya tidak sekali-kali untuk menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara pada saya, dan saya juga tidak mau mencederai penegakan hukum, apalagi terhadap institusi Polri. Ya, itu yang saya junjung tinggi ya. Walaupun jadi nggak ada masalah. Dibuat-buat, Pak. Ya. Walaupun nanti alasannya mungkin yang menurut Bapak tidak. Ya, tidak apa-apa. Saya akan mengikuti saja ya semua proses itu sendiri. Ya, soal nanti mau dibuat-buat, saya kira nggak ada lah yang mau membuat-buat. Ya. Karena itu kan penegakan hukum itu kan pasti ada pertanggungjawabannya ya. Jadi tidak mungkin bisa direkayasa. Insya Allah. Ya. Oke, berarti udah fix ya Pak, Bapak sama sekali belum mengetahui? Belum tahu, sampai saat ini saya belum tahu ya. Itu kawan-kawan ya. Oke. Yuk, oke ya. Pak, Pertamina Foundation Jalan. Ya, sementara baru satu itu saja. Pengembangannya kan sekarang sedang dilakukan bersama. Ya, penilaiannya macam-macam dari segala sudut pandang dari itu. Saya kira nggak ada masalah. Mendukung. Saya kira yang sudah diputuskan dipilih, apalagi nanti diputuskan oleh DPR, ya harus kita dukung dong. Kalau tidak lolos nanti gimana? Ya tidak masalah kan, itu kan tergantung dari Rapat Pak.
Buat kegaduhan nggak Pak? Enggak lah, kan saya nggak pernah buat gaduh, ya kan? Saya hanya bisa bekerja untuk penegakan hukum, ya. Jadi saya tetap konsentrasi pada penegakan hukum. Masa saya bikin gaduh ya? Nggak boleh bikin gaduh. Kan kalau yang berita kan teman-teman wartawan. Jadi Bapak yakin betul apa yang Bapak lakukan